Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, salam jumpa lagi. Hari ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan yang adalah kekuatan kita. Firman Tuhan yang adalah kepastian kita, yang sebagai patokan hidup kita. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini kita berbicara mengenai harga diri. Makna harga diri bagi orang beriman. Tapi sebelum itu saya khotbahkan, saya ingin berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kembali kami bisa mendengar firman-Mu. Untuk boleh diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara yang sangat menarik, yaitu mengenai harga diri. Saudaraku, banyak orang-orang kebanyakan bicara harga diri itu bicara suatu kehormatan, bicara suatu kebanggaan, kemegahan. Itu harga diri siapapun dia. Bahkan banyak orang pula tidak segan-segan untuk mempertahankan harga dirinya, melakukan suatu perlawanan tatkala harga dirinya tersebut merasa terinjak-injak, merasa terhina, merasa difitnah, dan lain-lain. Sehingga mengadakan suatu perlawanan, katanya, untuk mempertahankan harga diri. Harga diri bahkan kecenderungan bisa mempermalukan diri. Nah, apakah bagi orang beriman, yaitu bagi orang Kristen, kondisinya sedemikian rupa sama dengan orang-orang dunia kebanyakan dalam rangka demi harga dirinya, demi mempertahankan harga dirinya? Sudah barang tentu saudaraku sangat amat berbeda jikalau Bapak Ibu dan saya sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, harga dirinya bukan sedemikian rupa yang untuk dipertahankan secara duniawi dengan kondisi balas-membalas, ya, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu kita justru sudah menginjak-injak harga diri sendiri tanpa disadari. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu kita harus mengenal apa itu makna harga diri bagi orang beriman, bagi orang Kristen, sehingga tidak bisa disamakan dengan orang-orang duniawi Bapak Ibu. Penting untuk kita mengetahui, karena banyak orang Kristen tidak tahu mengenai mempertahankan harga dirinya, sehingga akhirnya malah mempermalukan dirinya, sehingga tidak secara holistik, tidak secara menyeluruh komprehensif mengenai harga diri tersebut. Saya ambil yang pertama adalah makna harga diri bagi orang beriman. Pertama, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri Bapak Ibu, ini penting. Saya ambil dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kesadaran diri. Simak baik-baik firman Tuhan ini. Ayat 5 Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kesemuanya itu mendatangkan murka Allah, yaitu atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya,
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Ini adalah bentuk harga diri kita, yaitu kesadaran diri. Jadi saudaraku, sangat berbeda makna harga diri orang-orang dunia, saudaraku. Sangat jauh sekali berbeda, bahkan bertolak belakang. Kesadaran diri ini penting, Bapak Ibu, apa yang kita mau lakukan dan siapa diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Kemudian tujuan hidup kita ini apa? Apa yang kita perlu pertahankan dan tidak perlu kita pertahankan. Ini jelas sekali secara komprehensif dinyatakan di Kolose 3 ayat 5 sampai 17 yang tadi saya bacakan secara panjang lebar. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, harga diri kita adalah kesadaran diri. Banyak orang Kristen, saudaraku, memakai cara-cara dunia katanya untuk harga dirinya. Sehingga akhirnya muncul percekcokan. Percekcokan di mana-mana. Atas nama harga diri, tidak senang satu sisi dia difitnah. Dari sana pun tidak senang juga mereka difitnah. Akhirnya merebutkan pepesan kosong. Malah orang dunia mengatakan bikin malu tuh Kristen. Kerjanya cuma ribut melulu, tanpa kesadaran diri. Sebetulnya dia ini adalah umat tebusan Tuhan. Dan kelakuannya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kesadaran diri banyak orang Kristen berkurang. Bahkan bukan berkurang lagi, saudara, tidak ada. Sehingga seperti apa mereka hidup ini? Liar, Bapak Ibu. Bahkan di situ dinyatakan demi harga dirinya, mereka ingin coba mempertahankan dengan caranya sendiri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Jelas sekali, ini orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran diri. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran diri, saudaraku, yang untuk kita hidup, yang tujuan kita hidup demi harga diri kita, bahkan akhirnya bukan mempermuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kesadaran diri ini penting bahwa untuk mematikan diri kita sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembah berhala. Justru saudaraku, kemana kita membawa diri kita dengan perilaku kita, itulah harga diri kita yang dilihat seseorang. Tatkala kita berbuat dosa, sudah barang tentu harga diri kita cemar. Tatkala kita bermain dalam perdukunan, itu harga diri kita yang cemar, Bapak Ibu.
Jadi bukan harga diri yang kita pertahankan mati-matian menurut cara duniawi, saudaraku. Sadarlah, saudaraku, dengan jati diri kita. Kesadaran diri kita siapa ini penting. Kesadaran diri kita ini di hadapan Tuhan itu bagaimana itu penting, Bapak Ibu. Sehingga harga diri kita benar-benar terjaga menurut firman Tuhan. Bukan menurut apa kata orang. Bukan menurut apa kata filsafat. Bukan menurut apa kata orang-orang pintar. Tapi menurut apa kata firman Tuhan. Amin. Jadi harga diri kita, yang pertama makna harga diri adalah kesadaran diri. Nanti Bapak Ibu baca ulang di dalam Efesus 3, 5-17. Yang kedua, saudaraku, harga diri adalah kebanggaan diri. Kebanggaan diri. Di sini kalau kita mau membanggakan diri kita, 2 Korintus pasal 11 ayat 21-31. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi setiap hari. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah, dan atas kelemahanku Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Ini kemegahan harga diri Rasul Paulus. Ini kebanggaan harga diri Rasul Paulus. Bagaimana dirinya sedemikian rupa sengsara, susah, teraniaya, diinjak-injak. Tapi dia tidak merasa harga dirinya jatuh. Karena dia tahu, dia diinjak-injak, dia dianiaya, dia disiksa itu oleh karena Kristus. Itu nilai harga diri, oleh karena Kristuslah kita hidup. Bukan oleh karena diri kita. Diri kita sudah tidak ada, saudaraku. Diri kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi manusia baru. Jadi kalau kita mau mempertahankan harga diri dalam kebanggaan diri kita adalah bukan menurut cara-cara duniawi. Katanya harga dirinya diinjak-injak, akhirnya lawan. Akhirnya berperkara. Wah, itu salah, saudaraku. Kebanggaan diri kita adalah oleh karena Kristus, menderita oleh karena Kristus, sebagaimana Rasul Paulus telah lakukan itu. Pokoknya dia membawa nama Kristus. Jadi tidak ada hal yang meleset dan menyimpang dalam hidup Rasul Paulus terhadap ajaran Yesus Kristus yang untuk ditampilkan. Jadi Rasul Paulus tidak merasa dirinya cemar waktu dianiaya, dilecehkan. Apalagi dengan saudara-saudara palsu. Saudara, kita harus memastikan diri kita dilecehkan itu karena apa. Ini penting, saudaraku. Dan kebanggaan diri kita itu karena apa? Karena siapa? Kalau tidak demikian kita akan ngawur, Bapak Ibu. Kita akan kacau.
Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, banyak jatuh di dalam dosa, katanya demi harga dirinya. Dia lawan kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan cara kita, saudaraku. Habis saya dihina, Pak. Tapi dihina karena apa? Karena kamu menghina lagi, ya jelas. Kalau kamu dihina karena Kristus, karena imanmu, justru engkau harus bersuka cita. Tanda imanmu hidup adalah sebuah pertanyaan. Engkau beriman ternyata, saudaraku, sama orang dunia sami mawon. Iya toh? Bertanda imanmu hidup itu adalah bertolak belakang dengan orang-orang duniawi. Bukannya sama, saudaraku. Bukannya sepakat. Ini penting, saudaraku. Kalau engkau teraniaya karena apa? Iya toh? Oleh karena Kristus, nggak apa-apa. Justru bersyukur, bertanda imanmu hidup. Hidup di tengah-tengah orang tidak benar. Untuk mereka pun nanti akan dijamah oleh Tuhan. Itu kebanggaan dirimu, kebanggaan diri orang Kristen, kebanggaan diri kita semua. Sebagaimana kebanggaan diri Paulus, dia ceritakan sedemikian rupa. Dia dianiaya baik dengan orang Yahudi maupun dengan orang non-Yahudi. Dia disesat dengan saudara-saudara palsu. Dia dihina, diinjak-injak, sengsara. Demi siapa? Demi Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan di ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi saudaraku, harga dirimu dalam bermegah diri bukan karena cara dunia. bukan mengambil makna dunia. Orang yang bermegah dalam Kristus sangat berbeda. Dia tidak memperdulikan diri dia lagi dalam kondisi bagaimanapun mau diapakan. Yang penting di sini nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, adalah kerelaan diri. Kerelaan diri. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku ya lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, makna harga diri kita adalah kerelaan diri. Di sini diberitakan Rasul Paulus pernah diangkat ke sorga.
Dia pernah mengalami, saudaraku, pengalaman ke surga ke tingkat ketiga, di Firdaus. Itu nilai kebanggaan dia. Kalau boleh disaksikan, dia membawa kesaksian ini kemana-mana. Tetapi tatkala dirinya, seperti seolah-olah tidak dibela Tuhan, dia kondisinya tidak pernah bersungut-sungut. Tidak pernah mencari kambing hitam, tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menyalahkan orang lain, saudaraku. Iya kan? Bahkan sudah 3 kali dia berdoa supaya utusan iblis itu mundur. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak cukupkah kasih karuniaku bagimu? Bagaimana dengan kita? Sering kita mendengar banyak orang Kristen yang mempunyai kesaksian yang spektakuler. Dia bawa kemana-mana itu kesaksian-kesaksian tersebut. Bukan tidak boleh, saudaraku. Tetapi adalah untuk kebanggaan diri dalam tanda kutip. Sombong. Nah, tatkala kondisinya tidak diterima sama orang-orang kebanyakan, dia merasa marah. Karena apa? Karena merasa hebat. Karena pernah diangkat ke surga. Kemudian Bapak Ibu, orang lain nggak terima, orang lain menghinanya, mencibirnya. Marah. Apalagi ada duri di dalam dagingnya, marah dengan Tuhan. Bagaimana sih Tuhan ini? Aku kan pernah dibawa ke surga, pernah mengalami kesaksian spektakuler. Kok Tuhan tidak menolong? Nah, akhirnya kebanggaan dirinya hancur. Karena dilakukan dengan cara yang salah. Tidak demikian dengan Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus juga punya kebanggaan diri, saudaraku. Tetapi dia rela hidup menderita. Dan kebanggaan itu adalah cukup untuk menguatkan dirinya bahwa Allah itu setia. Tatkala ada duri dalam daging, yang ditafsir ini penyakit, yang ditafsir ini kelemahan Rasul Paulus, dia tahu persis supaya dia tidak sombong. Jadi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang tatkala orang-orang Kristen yang punya pengalaman spektakuler itu lemah. Perlu Bapak Ibu tahu itu. Jadi kebanggaan diri kita bukan dalam kondisi untuk menjadi kita Superman. Bukan, saudara, bukan spiritual giant kesombongan, bukan. Tatkala kita dihina, katanya orang hebat, dekat dengan Tuhan, pernah ke surga. Iya kan? Kok kondisinya tidak sesakti orang kebanyakan, santai saja. Itu adalah ejekan iblis. Amin Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen nggak terima. Banyak orang Kristen nggak terima. Bahkan dia merasa kesaksian itu sebagai modal untuk membanggakan dirinya dalam tanda kutip kesombongan. Nah, itu yang salah. Makanya Paulus, dia punya pengalaman spektakuler tapi ditaruh duri dalam dagingnya. Supaya dia tidak sombong. Malah dibilang aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Pada saat aku lemah, di situ kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Agar kekuatan Tuhan selalu menaungi aku. Luar biasa, saudaraku. Bisakah kita sedemikian rupa? Ya kan? Jadi pengalaman spektakulermu bukan untuk membanggakan diri dalam kerangka kesombongan. Tetapi dalam kerangka kerelaan diri. Itu nilai harga diri kita. Kita rela. Kita rela menderita, walaupun ada pengalaman pernah ke surga. Tidak boleh marah sama yang menyerang kita, Bapak Ibu. Tidak boleh, malah kita sebaliknya mendoakan mereka. Mereka belum punya pengalaman itu. Ada amin. Jadi pengalaman spektakuler yang Tuhan izinkan bagi setiap kita itu untuk menguatkan rohani kita. Untuk menguatkan iman kita, bukan untuk dibangga-banggakan dengan kerangka kesombongan. Sehingga kita pada akhirnya, saudaraku, dengan kondisi itu jatuh dalam dosa. Malah kita mempermalukan harga diri kita. Jangan hati-hati dengan trik si jahat. Iblis selalu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Sebab banyak kesaksian yang saya mendengarnya, Bapak Ibu. Kondisinya begitu. Dibawa kemana-mana kesaksian yang hebat. Sembuh dari kanker. Luar biasa, Tuhan dekat dengan dia. Tatkala menerima, katanya baru difitnah saja sudah ngamuk. Dengan berkata-kata, kamu tidak tahu saya ini orang yang disayang Tuhan. Kamu tidak tahu saya ini orang yang dekat dengan Tuhan.
Akhirnya orang-orang lain mencibir. Karena engkau emosi. Engkau salah dalam penanganan terhadap orang yang menghina kamu. Seharusnya engkau bilang haleluya, saya bersyukur. Sebab pengalaman spektakuler saya tidak pernah luntur oleh karena saya dihina, oleh karena saya lemah. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna. Ada amin? Haleluya. Yang selanjutnya, keempat. Makna harga diri yang keempat bagi kita sebagai orang beriman, yaitu keyakinan diri. Keyakinan diri. 1 Korintus 2 ayat 1-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Luar biasa. Paulus, saudaraku, punya keyakinan diri sedemikian rupa bukan berdasarkan kefasihan dia berbahasa lidah, kefasihan dia bersilat lidah. Bukan demikian, bukan dengan hikmat dia, tetapi dia dengan kekuatan roh Tuhan. Sehingga dia tahu persis supaya orang tidak kagum dengan dirinya, tetapi orang kagum dengan Kristus yang dia layani. Itu adalah harga diri seorang Kristen. Harga diri seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan ini menyodor-nyodorkan diri kita supaya kita diakui. Sehingga kita melatih diri kita dengan berbagai macam bentuk, saudaraku, bentuk untuk diri kita ini diakui, saudaraku. Wah, itu akhirnya kita kecewa tatkala orang mencibirkan kita. Iya kan, pada akhirnya, saudaraku, harga diri kita malah jatuh di situ. Kalau Bapak Ibu mau untuk mempunyai harga diri menurut Tuhan, keyakinanmu itu loh, keyakinan diri itulah dipertahankan dan diperkuat. Iya kan? Paulus di sini katakan, aku tidak meyakinkan kamu dengan kebisaan aku, dengan kefasihan lidahku, bukan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga orang-orang tahu di dalam diri Paulus apa yang diberitakan oleh karena hanya Kristus Yesus, bukan kekuatan dirinya. Kalau kita menampilkan diri kita mau dipuji orang, Bapak Ibu, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bukannya tidak boleh fasih untuk menyusun kata-kata, bukan tidak boleh, tetapi bukan untuk menampilkan diri kita. Ini loh, saya harga diri saya ini loh, jangan dihina loh. Oh, nggak boleh begitu, Bapak Ibu. Iya dong. Jadi biarkan Kristus yang di depan, kita di belakang dia. Biarkan kita semakin hari semakin kecil, semakin tidak ada. Kristuslah yang semakin hari semakin luar biasa. Itu nilai harga diri kita. Keyakinan diri kita. Dengan keyakinan diri kita di dalam hal melayani, orang tahu itu bukan si A, tetapi Kristus yang dia layani, yang memberikan kekuatan, kemampuan, kebisaan, bahkan memberikan pengurapan. Haleluya. Ada amin, Bapak Ibu. Itu harga diri kita ditopang oleh nilai Kristus, dibela oleh nilai Kristus, dilindungi oleh nilai Kristus. Itu harga diri kita yang sungguh amat luar biasa, yaitu keyakinan diri. Jadi kita punya keyakinan diri bukan berdasarkan motivasi-motivasi yang dibangun oleh argumentasi hikmat manusia, tetapi kita membangun diri kita dengan firman Tuhan. Ada amin. Sehingga tatkala orang tidak suka dengan kita, kita malah berbelas kasihan. Karena kita memastikan bahwa yang kita beritakan adalah kehendak Tuhan, keselamatan dari Yesus Kristus. Yang terakhir, ketaatan diri. Kelima, ketaatan diri sebagai harga diri kita. 1 Petrus 1 ayat 14-25. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu tahu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Haleluya. Ketaatan diri, sebab diri kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang luar biasa. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu harga diri kita. Tatkala engkau menajiskan dirimu, engkau sudah mencoreng harga dirimu di dalam Kristus. Tatkala engkau mencemarkan dirimu, engkau sudah mempermalukan Kristus di dalam dirimu. Itu harga dirimu, itu harga diri kita. Sebagai bentuk ketaatan diri, taat sampai mati dalam kekudusan dengan apa yang Tuhan sudah begitu luar biasanya berbuat bagi setiap diri kita. Dengan darahnya yang sangat mahal, luar biasa. Ketaatan diri Bapak Ibu adalah harga diri, adalah harga mati terhadap Kristus. Jangan sampai kita mau diperbudak lagi oleh dosa. Jangan lagi sampai kita mau dibelenggu oleh dosa. Taatlah kepada Kristus, hanya kepada Kristus taat. Dari situlah kita selalu melihat kemuliaannya. Ketaatan diri adalah salah satu bentuk harga diri kita sebagai orang yang taat. Jadi orang lain melihat kita, ya kan, harga diri kita itu adalah sebagai orang yang mereka mengetahui, tidak goncang, tidak goyah, tidak menyimpang. Jadi ingat baik, banyak orang Kristen tidak suka harga dirinya diinjak-injak, tetapi menajiskan dirinya. Apa bedanya saudaraku kalau demikian? Tidak beda, amin. Jadi ingat, makna harga diri bagi orang beriman dengan makna diri bagi orang yang tidak beriman sangat amat berbeda, bertolak belakang. Tuhan Yesus memberkati, saya berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, yang kami hari ini telah mengetahui mengenai makna diri kami. Makna harga diri kami Tuhan, yang untuk kami benar-benar menjaganya dengan baik dan bertanggung jawab di dalamnya sampai kami pulang ke surga. Sudah tentu berbeda dengan harga diri orang-orang dunia kebanyakan. Sebab kami dituntun oleh firman dan kehendak-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.